Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Bareng, channel yang insya Allah akan membahas materi-materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol lonceng untuk kalian mendapatkan notifikasi setiap saya upload video. Bersama saya Danis Rahman, mari kita Sinau Bareng. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pelajaran 1 di kelas 6 tingkat SD tentu saja, yang temanya adalah indahnya saling menghormati. Baiklah, kita akan mulai pelajaran 1 di kelas 6 di semester Gasal atau semester 1. Ya, di sini temanya adalah indahnya saling menghormati. Baik, kita lihat di slide ya, indahnya saling menghormati. Ya, slide kedua. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan yang akan kita capai setelah kita belajar tentang tema ini? Ya, yang pertama, peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil tanpa disuruh. Jadi kalian semua, khususnya untuk kelas 6, nanti diharapkan bisa membaca Al-Quran dengan tartil ya, tanpa disuruh oleh orang tua atau oleh ustadznya. Dengan kesadaran sendiri kalian bisa membaca Al-Quran. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama ya, sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun dan Al-Maidah ayat 2 ya. Bahwa pada pembelajaran kali ini ya, kita memang fokus kepada surat Al-Kafirun yang di situ pembahasannya adalah tentang toleransi ya. Nah, apa itu toleransi? Nanti kita akan ketahui setelah kita belajar. Oke, dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran Surat Al-Kafirun dan Al-Maidah ayat 2 setelah membaca, kemudian memahami isi kandungan, dan tentu saja kalian semua diharapkan bisa menjelaskan apa sih makna dari kandungan Surat Al-Kafirun dan Surat Al-Maidah ayat 2. Baik, kemudian kita mulai masuk kepada materi ya. Yang pertama adalah tak kenal maka tak sayang. Tentu saja kita harus mengenal dulu apa itu Quran Surat Al-Kafirun. Baik, dilihat, kita bisa baca bersama-sama di slide ini. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, surat keberapa urutan surat Al-Kafirun adalah urutan surat keberapa? Jawabannya adalah surat ke-109 ya. Jumlah ayatnya berapa? Jumlah ayat surat Al-Kafirun itu ada 6 ayat ya. Kemudian surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir. Pupus tahu ya? Pupus itu berarti semacam punah, semacam hilang begitu ya. Nah, hilangnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy ya. Oh, berarti sebelumnya orang-orang kafir Quraisy ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir begitu ya. Nah, mereka dipersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri ya. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un ya. Kalau di kota Mekah, surat-surat yang turun di kota Mekah namanya Al-Makkiyah ya, surat-surat Makkiyah. Kalau surat-surat yang turun di kota Madinah atau setelah Rasulullah SAW hijrah namanya surat Madaniyah, golongannya begitu ya. Nah, dinamai Al-Kafirun, nah artinya orang-orang kafir. Diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini ya. Jadi sudah tahu ya, surat Al-Kafirun sekali lagi urutannya yang ke-109, kemudian jumlah ayatnya ada 6 ya. Nah, oke, baiklah. Kemudian selanjutnya, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. Ya, saya baca di sini, kalian semua silahkan baca di rumah, ditirukan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, ya. Jadi ini surat Al-Kafirun, ya. Tadi baca bersama-sama ya. Jumlah ayatnya ada 6. Kemudian biasanya kalian itu bolak-baliknya di sini nih. Di ayat ke-3 sama ayat ke-5 ini kan sama ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini biasanya ayat ke-3 sama ayat ke-5 ini sama, terus kamu bolak-balik. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma abud, bolak-balik terus nggak selesai. Jadi, kalian di rumah dihafalkan ya surat Al-Kafirun supaya hafal yang benar-benar hafal. Nih ayat ketiga dan ayat kelima memang sama bunyinya ya. Memang sama bunyinya. Baik, sudah kita baca bersama-sama, kita juga sudah tahu artinya ya. 6 ayat ini sudah tahu artinya. Baik, selanjutnya kita akan memahami makna tiap ayat dari Quran surat Al-Kafirun. Satu-satu ayatnya kita akan bahas maknanya. Kita lihat ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Artinya apa? Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, ya. Nah, ini apa sih makna kandungannya? Nah, ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah yang ditujukan pada orang-orang kafir, ya. Bahwa tadi orang-orang kafir itu ya minta kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad bisa menyembah Tuhan yang mereka sembah. Orang-orang kafir waktu itu menyembah apa? Iya, berhala, patung dan lain sebagainya, ya. Nah, Nabi Muhammad diminta itu sama orang kafir, ayo wahai Nabi Muhammad, sembah Tuhanku, nanti aku juga akan menyembah Tuhanmu, begitu ya. Nah, tapi kemudian dijawab ini, ya, qul ya ayyuhal kafir, ini jawaban dari Allah lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kafir adalah orang yang tidak menerima. Siapa sih orang kafir, gitu kan? Orang kafir itu adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Mereka yang ketika diajak oleh Nabi Muhammad, ayo masuk Islam, ayo ikuti agama Allah, mereka menolak, tidak mau. Itu disebut orang kafir, ya. Jadi qul ya ayyuhal kafirun, qul itu katakanlah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab apa pertanyaan-pertanyaan atau permintaan-permintaan dari orang-orang kafir Quraisy, ya. Nah, ayat yang kedua. Nah, ini ada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini mulai menjawab, ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Apa isi kandungannya? Kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain, ya. Kita punya tata cara atau syariat sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan cara beribadah agama lain, ya. Ya, mohon maaf, kita muslim, kemudian misalkan ada orang-orang beragama Hindu yang tata cara beribadahnya seperti itu, maka kita tidak boleh mengikuti, ya, tidak boleh mengikuti tata cara ibadah orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Katolik dan lain sebagainya yang bukan orang-orang Muslim. Kita tidak boleh mengikuti, ya. Kita tidak boleh menyembah apa yang mereka sembah. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umat Islam hanya menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu satu. Itu adalah keyakinan kita sebagai muslim. Tuhan kita adalah Allah, maka tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
Sebaliknya ya, ini begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Jadi kita jangan memaksa kemudian orang-orang yang, mohon maaf, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen, hei kamu harus ikut sholat sama aku di masjid ya, hei kamu harus ikut puasa sama aku di masjid. Kita juga tidak boleh seperti itu. Wala antum abiduna ma aku ya, karena kamu bukan penyembah apa yang aku sembah ya, begitu ya. Itu kandungan dari ayat ke-3. Kemudian ayat ke-4 dan ke-5, wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini isi kandungannya. Kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi jangan pagi-pagi bangun tidur saya sholat subuh, terus nanti jam 7 jam 8 ke gereja, tidak boleh. Itu namanya mencampur adukan ajaran agama, tidak boleh seperti itu ya. Nah, ini kandungan ayat ke-4 dan ayat ke-5. Dan yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kandungannya, kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh mereka yang berbeda agama, meskipun kita tidak boleh memaksa mereka ya. Kita tidak ikut ibadah mereka, mereka juga tidak ikut ibadah kita, tapi bukan berarti kita bermusuhan ya. Justru ya, dengan perbedaan kita harus saling mengenal, begitu ya. Nah, jadi kita harus menghormati. Mentang-mentang teman kita bukan Islam, kemudian dia tidak mau ikut sholat dengan kita, terus kita tidak mau berteman dengan dia, bukan begitu ya. Kita tetap harus berteman dengan dia, tapi kalau urusan ibadah ya, urusan menyembah Tuhannya, kita tidak boleh ikut ya. Bisa dipahami ya. Nah, di dalam ajaran Islam, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam ya. Apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Jadi bisa dipahami ya. Jadi meskipun kita tidak mengikuti cara ibadah mereka, mereka juga tidak mengikuti cara ibadah kita, bukan berarti, sekali lagi, kita bukan berarti bermusuhan ya, tapi kita tetap bersaudara. Inilah yang disebut dengan toleransi, atau tadi di tema di awal disebutkan ini adalah saling menghormati. Kita hormati mereka yang sedang beribadah, umat Kristen, umat Katolik beribadah di gereja, kita hormati, silahkan ya. Tapi mereka juga nanti akan menghormati kita, orang Muslim yang sedang sholat, sedang puasa, begitu ya. Ini yang dimaksud dengan toleransi. Oke, baiklah, kesimpulannya, setelah kita membaca surat Al-Kafirun, kemudian memahami maknanya per ayat, kita mendapat gambaran bahwa dalam Quran surat Al-Kafirun terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, orang-orang kafir pada masa Rasulullah mengajak untuk saling menyembah sesembahan masing-masing agar Rasulullah berhenti berdakwah. Itu tujuannya ya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang benci sama Rasulullah, orang-orang yang tidak mau diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam ya, mereka itu kemudian ya itu tadi ya, bilang sama Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kamu dulu sembah Tuhanku, nanti aku ikut sembah Tuhanmu. Nah, ini jawaban dari Allah untuk orang-orang kafir. Ajakan tersebut langsung ditolak dan jawabannya no, tidak ya. Tidak, Allah menolak gitu ya, dengan menggunakan surat Al-Kafirun. Nah, yang kedua, kita dilarang mencampur adukan agama dengan cara melakukan peribadatan sesuai dengan tata cara agama lain. Tadi saya sampaikan bahwa jangan pagi-pagi kita sholat subuh terus siang ke gereja, itu namanya mencampur adukan, tidak boleh ya. Kemudian kita harus benar-benar mengesahkan Allah dan dilarang berbuat kemusyrikan atau menyembah selain Allah. Musyrik itu menduakan Allah ya, menganggap bahwa Tuhan kita bukan hanya Allah, itu berarti namanya musyrik atau syirik ya. Oke, dan yang terakhir, kita harus toleransi dan menghargai ajaran agama lain. Jadi sekali lagi, dalam hal beribadah kita memang sendiri-sendiri ya,
tidak bisa dicampur, tapi untuk hal yang lain kita tetap bersaudara, ya. Jangan mentang-mentang ada penjual warung misalkan, ya, atau dalam bahasa Jawa bakul, ya. Bakulnya itu orang non muslim, orang Kristen atau orang Katolik atau orang Buddha atau Hindu dan sebagainya, ya. Kita orang muslim, wah karena kita muslim, wah saya nggak mau belanja di tempat dia, saya tidak mau membeli barang di tempat dia karena dia bukan Islam. Tidak boleh, ya. Kita harus tetap bersaudara dalam hal selain ibadah, gitu ya. Baik, itu kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang toleransi, ya, yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Kafirun, ya. Terima kasih. Itu pelajaran hari ini, dan untuk evaluasinya, ya, untuk evaluasinya silahkan nanti di deskripsi channel ini ada link yang di situ nanti kamu bisa isi, ya. Nah, bisa isi, ada soal-soal kemudian kamu isi pilihan ganda. Begitu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sehat selalu, ya, karena masa pandemi seperti ini semoga sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.